Assalamualaikum Sobat Viz TV. Pada video kali ini seperti lanjutan video kemarin ya. Jadi saya ingin coba di STB IndiHome ini untuk menjalankan game PC. Seperti apa caranya? Nanti di sini saya akan buatkan panduannya ya. Panduannya sih simple sebenarnya, cuman syarat-syaratnya nih yang sobat wajib ada supaya bisa mengikuti video ini. Mungkin kita lihat cuplikannya dulu nih untuk bermain gamenya lancar atau tidak. Jadi kalau misalkan sobat sudah suka nih lihat terus mau praktek, jadi tinggal ikuti syaratnya di selanjutnya setelah video reviewnya ya. Yuk kita lihat dulu videonya seperti apa. Oke, inilah game CSGO. Kita cek game yang lain. Oke, jadi ini bukan kaleng-kaleng ya sob. Ini saya pakai stick yang Fantech-nya. Terus di sini STB-nya. Oke, jadi yang saya gerakan ini connect ya ke STB-nya. Saya akan gerakan dari stick ini. Jadi nyambungnya ke STB. Oke, tuh sobat bisa lihat ya. Dia mengikuti gerakan yang saya pencet. Saya ke kiri, saya ke kanan. Jadi ini real dari STB-nya. Sekali lagi saya coba angkat STB-nya. Jadi yang saya mainkan ini menggunakan stick. Kalau yang game sebelumnya Counter Strike itu lebih nyaman pakai mouse sama keyboard. Jadi tergantung gamenya ya. Ada juga yang support stick, ada juga yang nggak support, ada yang enak pakai stick, ada yang enggak. Jadi ini contohnya. Coba saya gerakan permainan sedikit ya. Kita lari-lari, terus kita manjat. Jadi nggak cuman game ini aja, banyak gamenya. Oke, udah saya rasa sudah cukup sampai di sini aja untuk contoh yang game ini. Kita cek game yang lain. Oke, sekarang kita lagi tes game Rocket Liga ya. Ini masih sama pakai stick yang tadi. Coba saya angkat STB-nya ya. Nih, masih sama. Saya agak susah megangnya karena sendirian. Jadi nyaman, banyak sih game yang mau dites tapi kayaknya nggak bisa semuanya saya tes ya. Jadi intinya bisa main game PC lancar pakai STB IndiHome ini. Mungkin satu game lagi aja ya yang kita tes. Oke, sekali lagi ya biar meyakinkan. Ini kita ada di game Tomb Raider kalau nggak salah judulnya. Jadi saya gerakan pakai mouse, pakai keyboard nih, pakai STB IndiHome lancar banget. Terus kemudian saya coba bermain sedikit. Cuman di sini ya itu tadi nggak enaknya kalau misalkan nembak hewan gitu. Ini kan butuh kekeran gitu. Ini kita agak susah tuh. Jadi kalau mouse kan sensitif, kalau ini jatuh. Kalau ini digerakin itu untuk nembak ya agak lompat-lompat jatuhnya tuh. Jadi kurang ya. Jadi sobat bisa juga kok colok mouse yang wireless atau keyboard yang wireless tuh yang sepasang juga bisa kok. Atau kalau mau manual gitu misalkan ya. Itu juga bisa yang masing-masing pakai USB, keyboard USB, mouse USB gitu, itu juga bisa kan. Colokannya ada dua ya, dicolokkan STB IndiHome. Yaudah, mungkin untuk reviewnya sesaat aja ya. Sampai di sini aja, lanjut kita ke tutorialnya. Oke sob, itu tadi videonya. Jadi untuk yang saya pakai saat ini adalah Viberhome HG680p. Untuk STB yang B860H itu harusnya sih juga sudah bisa ya kalau misalkan RAM-nya 2GB. Cuman bedanya di software ini ya saya pakai Pulpstone. Kalau misalkan sobat bingung apa itu Pulpstone, silahkan cek video-video sebelumnya karena saya selalu menggunakan firmware itu. Jadi firmware custom jatuhnya ya. Oke, untuk syarat-syaratnya yang pertama itu sobat yang pasti ya. Sobat menggunakan STB IndiHome, mau IndiHome yang terserah deh yang apa aja. Kalau di sini ya contohnya Viberhome HG680 dan B860H. Yang satu lagi itu sama-sama 2GB ya. Kalau untuk V5 saya belum ada barangnya jadi belum bisa tes. Terus kalau untuk yang seri yang lama ZTE 760H itu saya kayaknya nggak bisa tes deh karena memori RAM-nya kecil banget. Jadi di sini saya lebih menyarankan RAM yang 2GB karena video sebelumnya juga RAM-nya kan 2GB dan lancar. Oke. Jadi setelah sobat punya Viberhome atau punya ZTE, yang harus dipersiapkan kedua adalah laptop atau komputer. Jadi di sini saya pakai komputer yang menggunakan VGA card dari Nvidia. Kalau untuk seri Nvidia-nya ini juga pernah saya review ya di video Viz TV, yaitu seri GTX 1660 Super. Terus setelah sobat punya misalkan yang atau Nvidia di laptop atau di PC sudah punya ya VGA-nya, sobat tinggal install yang namanya driver G Sports Experience. Jadi kalau bahasa Indonesia G4C Experience itu bisa
ketik di Google, atau mungkin nanti linknya saya siapin deh di deskripsi video. Kalau sudah diinstal ya tinggal diinstal biasa aja gitu, normal aja. Jadi nggak ada settingan-settingan yang ribet kok, itu semua sudah otomatis. Coba tinggal install seperti biasa. Terus kemudian paling sedikit setting yang di STB-nya, itu pun juga nggak banyak. Oke, mungkin langsung aja kita sambil praktek ya. Check it out. Oke, kita langsung aja ya, nanti linknya kan ada di deskripsi video. Jadi ini linknya bahasa Indonesia ya. Untuk downloadnya sobat tinggal klik aja unduh sekarang ya. Dan ini saya tidak bisa praktekkan unduhnya karena internet di sini tuh sangat lemot sekali. Jadi nanti seperti ini ya, kurang lebih megabyte-nya itu ada 86 lebih dikit gitu. Terus setelah diunduh, sobat bisa install seperti biasa. Jadi tinggal di next aja gitu, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi setelah sobat install seperti tadi, maka di sini sobat harus registrasi dulu nih. Registrasi ini silahkan login dengan Facebook atau dengan Google. Di sini kita login aja ya. Oke sob, setelah login nanti jadinya seperti ini. Kalau misalkan game sobat belum terdeteksi di sini, bisa klik yang di sebelah kanan, terus scan for games. Terus untuk yang optimis game yang di bawah ini, misalkan settingannya pingin disetting otomatis berdasarkan database Nvidia, itu juga bisa. Jadi tinggal klik aja optimize all game. Jadi ada checklistnya tuh kalau memang databasenya sudah ada. Oke, terus kemudian selain di sini apalagi sih? Di sini yang perlu saya jelaskan adalah ini semuanya yang terlihat di depan layar sobat adalah ori. Jadi kalau game ori otomatis terdetek masuk sini. Terus gimana dengan game yang mode Paktani ya? Bisa juga gitu, tapi nanti ada trik-trik khususnya. Jadi kita prakteknya di STB aja. Yang penting sobat sudah terinstall seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan sobat install di STB itu butuh kode notifikasi, maka akan muncul di layar sini. Tinggal diinput aja kode notifikasinya supaya bisa connect. Oke, kita langsung sekarang praktek yang di STB-nya. Oke, kita langsung nyalakan aja STB-nya. Ini di STB-nya saya pakai HDMI terus kabelan ya. Pakai WiFi juga bisa, cuman kemarin saya cek bitrate-nya tidak sebagus yang kabelan. Terus di sini saya pakai sticknya, ini stick Fantech GP11 yang pernah saya review juga di video Viz TV. Jadi ini peralatan syarat kedua selain komputer atau laptop yang dengan menggunakan VGA dari Nvidia. Kalau untuk seri Nvidia-nya berapa aja saya kurang tahu. Jadi silahkan langsung dicoba aja ya. Yuk sekarang kita langsung praktek. Jadi saya langsung pakai stick ini aja untuk operasionalnya. Oke sob, ini sudah masuk dalam menunya ya. Jadi sekarang kita lanjut buka Play Store. Kalau misalkan nggak ada Play Store, bisa pakai aplikasi apapun. Intinya yang penting sobat bisa download software yang namanya Moonlight seperti ini nih sob ya. Ini udah muncul Moonlight. Kalau diklik itu tampilannya seperti ini, Moonlight Game Streaming. Ini nggak pakai internet ya, karena streamingnya tuh ke laptop kita atau ke PC kita. Kalau misalkan pakai internet pun itu ya internet untuk game online-nya. Jadi sorry kalau gambarnya kurang jelas, coba saya perjelas sedikit, ternyata tidak bisa. Jadi ya udah, intinya namanya Moonlight Game Streaming. Terus ini sudah saya download ya, jadi kita langsung open aja. Oke, jadi kalau misalnya sobat baru di sini belum ada tulisan SPD TV gitu, ini karena sudah saya konekkan ya kemarin saya untuk tes. Nah, sobat bisa secara manual nambahnya, tapi kalau misalkan nggak manual juga bisa. Jadi sini SPD TV ini tandanya plus. Jadi kita tinggal klik aja searching, nanti connect atau pairing ke laptop sobat atau ke PC sobat, itu ada kode verifikasi di sini muncul. Itu langsung diinput aja di komputernya atau di PC-nya, karena ya seperti input verifikasi biasa ya, tinggal masukin angka nanti langsung otomatis connect. Terus kemudian coba kita masuk ke menu settingan ya. Di settingan ini sih untuk yang saya pakai ini bawaannya kan 720, karena TV saya Full HD saya pakai ke 1080. Jadi ini kita geser manual ya sob. Kalau TV sobat Ultra HD silahkan dicoba sendiri, atau 4K ya coba sendiri aja. Kemudian frame rate-nya di sini ini tulisannya nggak jelas, sorry, 30 fps dan 60 fps. Saya pilih 60 fps. Untuk bitrate-nya saya pakai standar, ini bawaannya 20 Mbps. Jadi mau digedein silakan, mau diturunin silakan, tapi saya kemarin pakai 20 Mbps ini juga udah bagus kok gambarnya. Dan sisanya adalah settingan stick. Kalau settingan stick yang saya pakai kan udah otomatis. Ini ada tulisan Xbox 360, ini ada checklistnya. Ini nggak ada yang saya rubah sebenarnya, tapi intinya stick saya sudah otomatis. Jadi sekarang kita langsung pilih aja SPD TV. Ini kita klik. Nah, ini gamenya yang muncul jauh lebih banyak ya sob daripada yang tadi, karena memang
kemarin kan ada saya tambahin manual tuh, ternyata memang ke-save juga nih di server. Jadi ada yang double gitu tuh. Misalkan kayak Dota itu ada 2 tuh, Dota 1, Dota 2. Karena saya aktifin di settingannya Nvidia Shield. Jadi menurut saya nggak usah diaktifin. Makanya tadi nggak saya ajarin ya settingannya. Jadi nggak double-double kayak gini untuk game-gamenya. Oke. Di sini kita langsung aja, misalkan ada PES 2021. Ini kan yang versi Pak Tani ya. Jadi kalau misalkan kita klik, dia di PC-nya tuh nggak kebuka gitu. Tapi nanti mungkin tutorialnya setelah ini aja. Kita cek game yang udah ada aja dulu ya. Ini game coba Most Wanted ya, kita cek. Ini sudah otomatis login. Cuman tadi butuh waktu memang agak lama buat masuk sampai ke game ini. Terus untuk info tambahan dari saya, kalau misalkan delaynya cukup jauh, jadi latensinya cukup jauh, itu sobat bisa cek juga di software ini. Tadi kita bisa tampilkan latensinya berapa. Ini saya hide ya biar enak gitu, biar semuanya kelihatan. Tapi kalau sobat mengalami delay yang cukup parah, itu harus di restart. Jadi misalkan restart komputer, restart STB, termasuk restart modem. Karena saya pernah mengalami hal itu. Jadi lag banget gitu, nge-lag ya. Padahal di komputer lancar, tapi ke STB-nya nge-lag. Jadi itu solusinya. Oke, sekarang kita mulai tes gamenya. Oke, seperti ini sob. Ini delaynya tidak begitu terasa ya. Jadi masih cukup nyaman dimainkan. Mungkin kalau untuk yang FPS cepat gitu itu agak kurang nyaman, tapi setidaknya ini ya lancar aja. Sobat bisa lihat grafiknya ini hampir persis seperti di PC, atau mungkin kalau di PC jauh lebih besar ya, karena memang kan ya namanya juga PC. Kalau sobat bisa ditinggikan lagi, misalkan spesifikasi LAN routernya bagus gitu ya, itu mungkin bisa ditinggikan lagi. Cuman ini router bawaan IndiHome. Jadi kalau sobat pingin tes pakai router bawaan IndiHome silakan, karena saya juga pakai router bawaan IndiHome. Jadi contohnya lancar seperti ini ya. Mungkin tadi untuk beberapa game yang lain sobat sudah lihat di review di awal video. Jadi ya nyaman. Kalau menurut saya enak banget, apalagi kalau misalkan sobat yang suka nobar main game gitu, yang satu main di komputer, teman-temannya bisa nonton di TV-nya. Jadi seru ya, kayak nobar di YouTube gitu. Oh iya, satu lagi tambahan terakhir, itu kan yang tadi game ori ya. Kalau misalkan sobat mau game yang versi Pak Tani kayak PES 2021 di sini, ini kalau kita klik ya, itu nggak muncul. Atau kalau misalnya sobat mau main Roblox, ini nggak akan muncul ya, karena kan dia harus dijalankan mode administrator. Jadi setelah terbuka seperti ini, sobat nyalain manual aja. Oke, ternyata kali ini justru dia malah nyala tuh, padahal kita nggak jalanin pakai mode administrator, karena kan kalau versi Pak Tani harus mode administrator ya biasanya. Tapi nggak apa-apa, kita coba game lain aja. Oh iya nih perbedaannya, kalau nggak pakai administrator jadinya seperti baru pertama kali di play gitu, data lamanya nggak kebaca. Tapi nggak apa, yang penting intinya udah bisa. Di sini saya coba aja game yang lain kayak Roblox. Roblox itu kan modenya web browser ya, jadi nggak ada di sini. Ini kita exit aja dulu. Exitnya juga bisa di sini seperti biasa. Jadi kalau game apapun, misalkan sobat mau exit dari sini juga bisa. Exit, kita pilih quit game. Nah ini kan keluar. Jadi tampilannya tampilan komputer. Nah di sini kita tinggal buka game yang kita mau. Saya contohkan ya. Saya coba operasionalnya tidak di STB tapi langsung di komputernya. Oke, jadi intinya contohnya seperti ini ya. Ini internet saya benar-benar lemot banget, makanya kalau saya upload video itu bisa sampai 4 jam bahkan lebih gitu, ditinggal semalaman. Jadi contohnya kalau sobat mau game manual gitu ya, diaktifinnya secara manual ini. Dan untuk catatan juga untuk stick dan keyboard. Jadi ada game yang support stick, ada game yang tidak support stick. Jadi pakainya mouse dan keyboard. Mouse keyboardnya bisa juga dicolokkan di STB sobat, sama juga kedetek. Dan yang di komputer juga masih aktif normal ya untuk mouse keyboardnya. Jadi terserah sobat lebih nyaman dicolok di komputer atau lebih nyaman dicolok di STB-nya. Oke, itu tadi videonya gimana. Semoga sobat bisa mempraktekannya. Jadi kalau misalkan ini tidak menggunakan internet, pastinya karena memang streamingnya dari laptop atau dari PC ke STB. Kalau misalkan internet itu paling ya buat online, bukan buat streamingnya ya. Misalkan online, kita game online kan pasti terhubung ke internet. Tapi kalau untuk dari STB ke komputer atau sebaliknya, itu tidak menggunakan internet tapi menggunakan jaringan WiFi. Dan untuk WiFi-nya juga sobat harus stabil. Stabilnya itu maksudnya jangan WiFi abal-abal, takutnya nggak kuat. Kalau misalkan ini kan streamingnya berat ya, dan tetap misalkan kita setting 20 Mbps, dia akan stabil di 20 Mbps. Makanya mungkin akan panas gitu kalau sobat mainnya bisa 1 jam 2 jam gitu. Makanya di sini saya rekomendasikan wifi-nya yang berkualitas. Kalau misalkan wifi IndiHome sobat nggak kuat, ya pakai wifi sendiri kayak misalkan Xiaomi wifi atau apapun itu. Oke, jika video ini menambah wawasan sobat, silahkan di like, dan yang belum subscribe bisa subscribe channel Viz TV di bawah ini. Sampai jumpa kembali, salam sobat Viz TV, wassalamualaikum.